Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan lihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, mari kita lihat. Di sini kita akan melihat energi dari kedua belah pihak dan juga halangan di antara kalian dan kelanjutan dari hubungan ini. Buat buat Aquarius yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat Aquarius yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Aquarius 7 of Cups dan Ace of Cups. Kelanjutan dari 10 of Cups, oke. Jadi di sini saya merasa Aquarius, energinya kalian memiliki The Magician, di mana saat ini sepertinya Aquarius pikiran kalian lagi fokus dengan hal-hal yang ingin kalian wujudkan, apakah ini di dalam pekerjaannya kalian, di dalam dirinya kalian. Kalau misalnya Aquarius, ada mungkin Aquarius ingin lebih pintar, terus kalian lebih banyak belajar mungkin, ataukah tentang kreativitasnya kalian di sini. Aquarius mungkin kalian ingin menjadi chef yang terkenal, jadi kalian belajar masak, buat resep sendiri dan sebagainya. Apapun yang ingin kalian manifestasi di sini, itu yang kalian fokuskan saat ini. Energinya dia, The Lovers. Saya merasa mungkin dia punya pilihan lain, apakah ini sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu yang saya rasakan untuk saat ini. Sepertinya ada Aquarius, ini bukan semua Aquarius. Atau bisa juga kalian misalnya sudah pernah pisah dengan orang ini. Terus sekarang dia ingin balikan sama kalian, itu juga bisa terjadi. Kenapa saya bilang ada Aquarius di sini berpasangan yang punya pasangan lain? Karena The Lovers dan Seven of Cups, ini energi di antara kalian. Halangannya di sini Ace of Cups. Ace of Cups merupakan orang baru dan Seven of Cups merupakan seseorang yang punya kebingungan atau dia dihadapkan dengan pilihan lain misalnya. The Lovers juga terkadang merupakan kartu selingkuhan atau soulmate bisa juga. Kita akan dalami nanti. Tapi yang membuat saya bingung di sini, bukan bingung, yang membuat saya merasa, karena kelanjutan dari hubungan ini, Ten of Cups, saya rasa kalian akan memiliki kebahagiaan itu kembali seperti itu. Mungkin dia saat ini dihadapkan dengan pilihan lain. Dan dia mungkin akan melepaskan pilihan dia yang lainnya. Karena Ten of Cups di sini biasanya dua orang yang saling mencintai, bersatu kembali, punya keluarga, punya anak, menikah, dan sebagainya. Jadi mungkin dia akan melepaskan pilihan dia yang lainnya. Oke. Kita akan dalami kartunya satu persatu. Let's clarify the Magician. Five of Wands dan Eight of Cups. Oke. Jadi di sini saya merasa seperti tadi ada orang yang punya kompetisi di sini. Ada orang yang punya pilihan lain. Aquarius, karena ini energinya kalian bilang, kalau saya merasa bahwa saya berada di dalam suatu kompetisi dengan orang lain, saya tidak mau. Saya akan mengeluarkan diri dari situasi ini. Saya tidak mau ada drama, saya tidak mau ada pertengkaran, saya tidak mau ada kecemburuan seperti itu. Jadi Aquarius mungkin di sini ingin bilang ke orang ini bahwa kalian ingin fokus dengan hal-hal yang positif buat hidupnya kalian. Kalaupun mesti meninggalkan orang ini karena kalian merasa ada kompetisi, kalau hal itu yang terbaik buat kalian, sepertinya itu yang akan Aquarius lakukan. Atau bisa juga ada Aquarius di sini yang pindah tempat karena pasangannya kalian misalnya punya pilihan lain.
di kota itu. Contoh, dulu kalian tinggal di Surabaya misalnya, terus pasangannya kalian punya selingkuhan di Surabaya, terus sekarang mungkin Aquarius pindah ke kota yang lain karena mungkin kalian tidak mau ada kompetisi di sini, seperti itu. Four of Swords. Mungkin ini sudah terjadi karena Four of Swords merupakan seseorang yang healing. Jadi saat ini ada Aquarius lebih banyak fokus dengan healingnya kalian. Jadi Aquarius merasa kecewa dengan situasi ini, maka dari itulah kalian pindah kota mungkin, atau pindah pekerjaan, pindah rumah, dan sebagainya. Dan saat ini Aquarius sangat fokus dengan meditasi, berdoa, dan juga fokus dengan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Itu yang kalian wujudkan saat ini. Penyembuhan di dalam dirinya kalian. Saya rasa itu yang paling penting buat Aquarius saat ini. Kedamaian di dalam jiwanya kalian. Oke, let's clarify. Kita dalami energinya dia, the Lovers. Let's clarify. Oke. Saya tadi lihat ada kartu dia terbalik. Let's clarify the Lovers. Oke. King of Cups. Orang ini juga mungkin dia orangnya penyayang. Dia mungkin sangat perhatian ke Aquarius, tapi orang ini juga orangnya misterius, atau dia tidak begitu terbuka dengan apa yang dia rasakan, ataukah bagaimana perasaan dia dan sebagainya. Orang ini juga dia memiliki banyak kekuatan, atau Aquarius melihat orang ini dia orangnya sangat kuat. Dia secara emosional juga dia orangnya balance. Dan saya rasa Aquarius berhubungan dengan seseorang yang tidak takut untuk mengambil suatu risiko. Orang yang memiliki ambisi yang tinggi dan juga sangat spontan. Orangnya spontaneous, seperti itu. Dia mau renang, dia akan renang. Dia mau masak, dia akan masak. Dia mau mancing, dia akan mancing, seperti itu. Apapun yang ingin dia lakukan, dia tidak takut untuk menghadapi suatu tantangan atau suatu risiko, walaupun misalnya sesuatu yang dia lakukan sangat berisiko. Dia seorang pemberani, oke, dan memiliki ambisi yang tinggi. Six of Cups. Mungkin dia orang masa lalunya kalian, ataukah di sini dia pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Saya juga merasa orang ini saya merasa dia ingin kembali sama kalian. Dia masih ingin membangun suatu nostalgia berdua, seperti itu, atau membuat suatu memori berdua, mengulang kembali situasi yang pernah ada di antara kalian. Oke, let's clarify Six of Cups. The Fool, ya, orang The Fool biasanya seseorang yang ingin mengulang kembali suatu hubungan, dan orang ini dia bilang impulsif, tapi saya merasa orang ini juga punya seperti tadi perasaan yang impulsif. Dia ingin, oh Aquarius saya ingin balikan sekarang, ayo kita balikan. Habis itu besoknya dia bilang, oh Aquarius sorry saya harus pindah kota hari ini. Terus bulan depan dia datang lagi, Aquarius mari kita balikan kembali. 2 bulannya lagi, oh sorry Aquarius saya mau pindah ke Sumatera, saya mau pindah ke Kalimantan, saya mau pindah ke Sulawesi, ke Irian Jaya. Seperti itu, dia orangnya sangat spontaneous, seperti itu. Seperti orang yang memiliki free spirit, tidak suka dikekang, seperti itu. Tapi dia punya perasaan, saya rasa dia punya perasaan yang dalam terhadap Aquarius karena King of Cups di sini. Oke, let's clarify Seven of Cups.
Queen of Swords, oke. Saya merasa seperti tadi Queen of Swords merupakan seseorang yang sudah siap untuk melepaskan sesuatu atau seseorang. Jadi karena Seven of Cups di sini dan dia bilang tadi ada Six of Cups bahwa dia ingin bernostalgia kembali atau dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Oke. Dan di sini dia bilang saya sudah siap ataukah saya sudah melepaskan pilihan saya yang lainnya, seperti itu. Five of Cups. Dan saya juga merasa orang ini dia menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Ataukah di sini dia juga masih ingin mungkin belajar memaafkan dirinya dia masih dalam proses perbaikan diri, dia masih healing. Mungkin dia juga disakiti oleh pilihan dia yang lainnya. Jadi dia menyakiti kalian, terus dia disakiti oleh orang lain, seperti itu. Dan sekarang dia menyesal, Three of Pentacles, maka dari itulah dia ingin bekerja sama dengan Aquarius, karena dia melihat di sini, saya merasa orang ini sekarang dia ingin mendedikasi dirinya dia atau cintanya dia 100% buat Aquarius. Tapi seperti tadi, ingat orang ini dia memiliki jiwa yang bebas. Kalaupun dia melakukan hal ini untuk saat ini, saya tidak tahu apakah minggu depan dia masih seperti ini. Karena saya melihat orang ini juga masih perlu healing, dia masih perlu mendalami apa sebenarnya yang dia cari di kehidupan ini. Apa sebenarnya yang membuat dia bahagia. Kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dia masih, saya rasa mungkin dia belum begitu pasti dengan hal itu. Tapi yang saya lihat untuk saat ini, dia ingin bekerja sama dengan kalian. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia juga melihat kalian punya vision yang sama. Kalian punya pandangan yang sama tentang kehidupan ini. Misalnya dia tertarik dengan meditasi. Dia juga melihat kalian tertarik dengan meditasi. Dia tertarik untuk menjadi vegetarians. Dia hanya makan sayur-sayuran seperti itu dan buah-buahan. Dia tidak makan daging. Jadi kalian juga ingin hal yang sama seperti itu. Atau kalian juga tertarik dengan hal yang sama. Mungkin dia melihat kalian punya banyak kesamaan di dalam pola pikiran, di dalam cara pandangan kalian tentang kehidupan ini, seperti itu. Oke, let's clarify Ace of Cups. Halangan di antara kalian. Nine of Wands, oke. Jadi halangan di sini saya merasa orang ini ataukah kalian yang belum begitu berani terbuka dengan hatinya kalian. Ada halangan di sini, ada seseorang, jadi bisa dari kalian, bisa dari dia, yang belum berani, walaupun cinta ini ada, tapi orang ini belum berani memberikan cinta itu. Sebenarnya cinta ini, siapapun yang belum berani memberikan cinta ini, dia punya cinta yang tulus. Itu yang saya lihat lewat Ace of Cups di sini. Cinta yang murni, seperti itu. Three of Cups. Ace of Wands. Mungkin orang ini dia khawatir kalau saya membuka hati, saya merasa orang ini dia ingin hubungan yang pasti, dia ingin hubungan yang jangka panjang, dia ingin memiliki kebahagiaan di antara kalian berdua. Hanya saja karena ada Nine of Wands di sini mengatakan, tapi saya masih takut apakah impian ini akan terjadi sama Aquarius, seperti itu. Kalau ini energinya dia. Mungkin dia merasa saya mencintai Aquarius, saya ingin bersatu kembali dengan Aquarius, saya ingin memiliki hubungan yang damai untuk jangka panjang. Tapi apakah saya bisa percaya sama Aquarius? Mungkin orang ini masih benar-benar perlu healing. Mungkin dia kurang percaya sama kalian. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini, Ten of Cups. Jadi Ten of Cups merupakan happy life, artinya keluarga yang sangat bahagia, kehidupan yang sangat bahagia. Saya merasa di antara kalian akan ada kesempatan untuk memiliki kebahagiaan ini.
Three of Swords, oke, dan the Empress. Tapi ada juga orang di sini mungkin dia masih merasa bersalah. Kelanjutan dari hubungan ini, saya merasa ada orang seperti tadi, orang ini bisa menjadi seorang Empress, seseorang yang sangat seperti wanita ilahi, seperti itu. Ada orang yang memiliki energi yang sangat tinggi, hanya saja Ten of Cups di sini bisa kalian dapatkan dengan orang ini, itu yang saya rasakan. Hanya saja orang ini dia masih belum bisa membahagiakan diri sendiri, atau dia kurang tahu bagaimana caranya untuk merasakan kebahagiaan ini tanpa harus khawatir dengan kekecewaan yang belum terjadi. Jadi orangnya selalu mungkin bersiap-siap dengan, oh apa yang akan terjadi tahun depan? Apa yang akan terjadi 5 tahun dari sekarang? Oh apakah Aquarius akan meninggalkan saya 2 tahun dari sekarang? Seperti itu. Orang ini selalu mempersiapkan diri tentang hal-hal yang negatif sebelum hal itu terjadi. Walaupun orang ini sebenarnya bisa menjadi seorang Empress, dia bisa menjadi seorang istri yang baik, dia bisa menjadi seorang ibu yang baik. Seperti itu. Hanya saja bisa juga kalau saat ini dia merasa kurang mapan secara finansial mungkin karena abundance di sini. Ataukah kalau dia punya bisnis sendiri, kalau bisnisnya dia kurang sukses saat ini, hal itu yang membuat orang ini memiliki banyak rasa ketakutan. Takut untuk memberikan cintanya dia, takut untuk membuka hatinya dia, walaupun dia sayang sama kalian. Atau Aquarius di sini, mungkin karena kalian merasa kurang sukses, apakah secara finansial atau secara emosional ataukah secara spiritual. Maka dari itulah kalian di sini mungkin memilih untuk menutupi diri seperti itu. Kurang berani untuk memberikan cinta ini karena kalian kurang yakin seperti itu. Orang ini juga mungkin memiliki sifat yang suka cemburu karena dia sudah pernah disakiti, hatinya dia sudah pernah dihancurkan. Untuk menjadi seorang Empress, kita perlu melewati banyak kehancuran. Jadi orang ini diberikan ujian ini untuk mengingatkan dia bahwa dia merupakan seseorang yang kuat, bahwa dia merupakan seorang Empress, bahwa dia bisa melewati segala tantangan yang ada di dalam hidupnya dia. Jadi tantangan itu mungkin datang bertubi-tubi di dalam hidup orang ini. Untuk membantu dia menjadi seorang Empress, untuk mengingatkan dia bahwa dia lahir ke dunia ini menjadi seorang Empress, seseorang yang bijaksana, orang yang bisa misalnya mengajarkan orang lain bagaimana caranya menjalani kehidupan ini, agar kita tidak salah jalan dan sebagainya. Orang yang sangat spiritual, orang yang mengerti tentang kehidupan seperti itu. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini. Oops. Oke. Dark Knight. Yap. Jadi dia bilang di sini, orang ini dia sering diberikan ujian. Dark Knight di sini maksudnya di saat kita merasa benar-benar tenggelam di dalam kehidupan ini, merasa tidak bisa bangkit kembali, merasa selalu stres, selalu depresi, selalu sedih, selalu marah, selalu merasa kekurangan, selalu kecewa dan sebagainya. Siapapun di sini yang merasakan hal ini, karena hal ini untuk membantu kita mengingatkan siapa dirinya kita. Kita bukan hanya manusia, kita juga malaikat. Energi yang kita miliki di dalam dirinya kita ini adalah energi malaikat. Maka dari itulah waktu kita lahir dulu, baru kita lahir, kita masih seperti seorang malaikat. Anak kecil dia tidak tahu, oh beliin saya BMW.
saya mau punya Mercedes-Benz, saya ingin punya rumah tingkat 20 dan sebagainya. Orang yang kecil itulah orang yang murni, tapi karena pengaruh dari orang-orang di sekitaran kita, apakah orang tua, saudara, teman, yang membuat kita lupa dengan siapa dirinya kita. Kita hanya mengerti tentang, oh ya, kalau saya kaya dalam artian saya sukses. Itu sudah prinsip kita sebagai manusia. Maka dari itulah untuk mengingatkan dirinya dia mungkin di sini bahwa dia seorang empress, dia orang yang spiritual, dia orang yang bijaksana, bukan orang yang serakah, bukan orang yang selalu merasa kekurangan ini dan itu. Maka dari itulah dia sepertinya sering diberikan ujian untuk agar dia bisa kembali ke jalan yang benar, agar dia bisa kembali ke energinya dia yang murni ini. Jadi tidak terlalu terpaut dengan hal-hal duniawi. Oke. Choices. Jadi seperti tadi, choices di sini maksudnya pilihan. Kalian bisa melihat orang ini dia punya dua api di kedua tangannya. Saya merasa dia mungkin untuk saat ini dia merasa bahwa dia harus mengambil suatu keputusan. Dan dia juga bilang bahwa dia takut kalau dia mengambil keputusan yang salah. Dia takut kalau dia akan kehilangan kalian buat selamanya. Haunted. Jadi hal apapun yang pernah dia lakukan di sini masih menghantui pikirannya dia, rasa bersalahnya dia. Terutama di sini dia sudah pernah menghancurkan hatinya Aquarius. Dan dia juga memiliki rasa ketakutan kalau kalian akan move on dengan orang lain, kalau kalian akan memilih orang lain. Dia sangat takut dengan hal itu. Exhausted. Oke. Dan dia juga bilang bahwa dia memiliki banyak tanggung jawab, banyak beban yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Oke. Dan mencoba untuk mempercayai situasi ini. Jadi seperti tadi saya sudah bilang dari awal bahwa orang ini dia belum yakin kalau kalian tidak akan mengecewakan dia. Dia masih perlu healing. Orang yang dalam Dark Night of the Soul, kalau kalian mengerti tentang Dark Night of the Soul, artinya seseorang yang dibangkitkan kembali jiwanya dia, misalnya untuk mengingatkan bahwa dia pernah menyakiti Aquarius. Jadi perasaannya dia dibangkitkan kembali dengan rasa bersalah itu. Untuk agar dia bisa melepaskan rasa bersalah itu, dia harus dealing dengan situasi itu. Dia harus berurusan dengan situasi itu, bukan menekan rasa bersalahnya dia, tapi mengeluarkan dan benar-benar menyadari, oh ya ternyata saya memiliki kekurangan. Ternyata saya sering menyakiti perasaannya Aquarius. Ternyata saya perlu memperbaiki diri seperti itu. Kalau dia belum sadar, dia masih melihat hanya kekurangan dari orang lain. Hal itu yang membuat orang ini susah untuk membuka hatinya dia. Karena dia takut disakiti. Orang yang hanya melihat kesalahan orang lain adalah orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, dia tidak mau disakiti lagi karena dia sudah sakit. Siapa yang mau sakit? Kalian sudah sakit gigi, apa kalian mau sakit perut juga? Begitu juga perasaan orang yang sakit ini. Jadi kalau kalian yang disakiti, bersyukurlah bukan kalian yang menyakiti orang lain, dalam artian kalian orang yang tidak sakit. Dialah yang sakit. Seperti itu. Bukan orang yang disakiti. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.